Semangat untuk belajar? Bagaimana semangatnya? Mana semangatnya? Coba semangat pagi. Pagi, luar biasa. Oke, lagi ya. Semangat pagi. Pagi, luar biasa. Oke ya. Kita masuk pada kegiatan pendahuluan. Hari ini belajar apa? Belajar tentang apa nih hari ini? Tentang teks editorial. Tentang teks editorial. Benar? Sebelum kita memasuki menganalisis atau mempelajari menganalisis struktur dan kaidah teks editorial, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bisa dipimpin oleh Aisyah. Silakan Aisyah. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu absensi ya. Oke. Absensi terlebih dahulu. Aisyah Aulia. Siapa dia? Alwan. Alwan kemana? Toilet ya? Dia Ayu. Siapa dia? Eriska. Izin kemana? Udah punya keluarga? Izin ya. Farhan. Vicky. Siapa dia? Iksan. Rizky Hidayat. Siapa dia? Muhammad Raihan Agung. Ada. Kenapa Han? Oh Arum. Naufa Riza ada. Siapa dia? Putri Askar. Rizka Yuniati. Wafika. Yahya. Hadir. Zalwa. Siapa dia? Bu. Zaki. Siapa dia? Ini adik kos ini benar. Oke, baik. Yang izin tadi ada berapa orang? Ada satu ya? Oke. Berarti ada satu orang yang tidak hadir. Baik, sebelum masuk ke materi, alangkah baiknya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai bentuk nasionalisme kita. Silakan berdiri. Boleh berdiri? Oke. Sudah siap? Atau boleh? Oke. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sana aku berdiri jadi panduimu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita
untuk mengulas pembelajaran sebelumnya. Masih ingat pembelajaran yang minggu lalu? Masih? Mana suaranya? Oke. Ada yang mau menjelaskan pembelajaran minggu lalu? Tentang apa? Siap, saya Bu Ibu. Oke, silakan. Aisyah. Pertemuan sebelumnya kita mempelajari tentang fakta dan opini teks editorial. Bisakah Boleh dijelaskan? Fakta apa opini boleh dijelaskan? Fakta merupakan yang benar terjadi dan bisa dibuktikan keberadaannya. Dan opini itu pendapat dari seseorang yang belum tentu benar dan hanya pendapat. Oke. Minggu lalu kita sudah belajar mengenai fakta dan opini pada teks editorial. Kemarin kita sudah membahas tentang fakta ya, fakta dan opini. Tadi Aisyah katakan bahwa fakta itu apa? Benar-benar terjadi dulu. Oke, betul tidak? Betul. Bisa dibuktikan kebenarannya? Bisa. Oke. Terus ada opini. Apa opini? Pendapat Bu. Oke, baik. Apa pendapatnya siapa? Seseorang. Saya sendiri Bu, kata awak. Boleh tidak? Boleh. Namanya pendapat itu bebas ya. Mau dari si A, si B, si C, bebas. Oke. Kemarin kita sudah membahas fakta dan opini pada teks editorial. Oke. Ingat contohnya? Ingat fakta dan opini. Coba angkat tangannya yang bisa mencontohkan fakta dan opini, atau ibu saja yang menyebutkan dari absen. Apa? Siapa yang mau? Mau? Enggak. Awan, boleh? Bu, boleh nggak sih contoh faktanya bebas? Oh, boleh. Opininya bebas, gitu. Boleh. Ada yang bisa? Ayo. Ada siapa? Saya Bu. Oke. Saya mau memberikan contoh fakta. Faktanya itu yang sekarang terjadi yaitu maraknya harga set-top box dan menjadi langka, warga mencari-cari. Itu fakta atau opini? Fakta. Fakta. Benar ya? Susah dicari. Harganya mahal tidak? Mahal Bu, harganya susah. Tadi katanya ada ya di sini calonnya ya? Ada. Oh ada. Baik, boleh. Terus kalimat opini, siapa yang coba dari barisan sini ada nggak? Kalimat opini, coba. Bu, bebas nggak kalimat opini? Bebas. Nuh, ayo. Boleh, siapa? Ayo, pendapat loh. Ayo, masa nggak ada yang tahu opini? Bebas berpendapat. Ayo, opini Wan. Oke, boleh. Ntar dulu Bu, belum dapat Bu, masih mikir. Ayo. Masa nggak ada yang bisa? Bawa sebarisan sini aja. Coba apa? Atau contohkan kalimat opini. Kemarin kan sudah tugasnya dari teks editorial. Ayo. Opini atau dari sana? Belakang, dari belakang. Boleh opini, silakan. Ayo, siapa? Iya. Saya Bu. Oh, oke. Berdiri. Oke. Saya tidak gemuk, bisa. Oh, boleh. Saya tidak gemuk. Bisa nggak katakan opini? Bisa, karena kan pendapatnya iya, gitu kan. Kecuali gini, saya gemuk, kemarin saya nimbang, misal beratnya sekian,
itu fakta atau opini? Fakta. Karena bisa dibuktikan kebenarannya gitu kan. Iya. Sampai sini jelas ya kemarin ya? Jelas. Oke. Kemarin teks editorial itu bisa ditemukan di mana saja? Di koran. Di koran, majalah, sama manakah? Tabloid. Sudah pernah menemukan teks editorial? Sudah? Sudah kan? Kemarin kan bawa koran, bukan begitu? Iya. Oh iya. Oh iya, lupa baik. Nah, kita ulas lagi. Nah, di sini ada contoh teks editorial gitu ya. Iya Bu, kemarin juga ada menemukan begitu kan? Iya. Ini kita ulas lagi, ini adalah contoh teks editorial atau tajuk rencana. Oke. Sekarang kita masuk untuk apa sih mempelajari teks editorial? Boleh dibacakan? Ya. Yang pertama, untuk memberikan pandangan atau opini sang redaksi terhadap para pembaca pada isu yang tengah berkembang atau hangat dibicarakan. Yang kedua, untuk mengajak pembaca agar turut berpikir terkait isu aktual yang tengah hangat diperbincangkan atau di kehidupan sekitar. Baik, untuk apa sih tadi? Jelas kan? Ya. Untuk memberi pandangan atau opini sang redaksi terhadap para pembaca pada isu yang tengah hangat dibicarakan tuh. Iya. Jadi editorial itu adalah isu teraktual, terupdate, terbaru, seperti itu ya. Iya. Yang kedua itu untuk apa? Mengajak pembaca agar turut berpikir terkait isu aktual. Gitu. Itu ya. Masuk ke KD dan indikator. Kita masuk ke KD ya. KD kita ini saat ini adalah menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan teks editorial. Indikatornya apa? Indikatornya menganalisis struktur pada teks editorial dan menganalisis kaidah kebahasaan. Baik. Tujuannya apa? Tujuannya apa? Bisa? Melalui kegiatan diskusi mengenai teks editorial yang dibagikan di grup WhatsApp, peserta didik dapat menganalisis struktur teks editorial dengan benar. Terus? Melalui kegiatan diskusi mengenai teks editorial yang dibagikan di grup WhatsApp, peserta didik dapat menganalisis kaidah kebahasaan dengan benar. Oke, jadi kita di sini akan masuk ke dua tujuan pembelajaran. Yang pertama itu tujuannya itu agar kamu peserta didik dapat menganalisis struktur teks editorial dan menganalisis kaidah kebahasaan teks editorial. Oke, di sini sebelum masuk pembelajaran akan Ibu bagikan kelompok ya. Mohon dicatat. Oke, dibagikan kelompok. Tapi jangan dulu berkelompok ya, hanya pembagian saja ya. Oke, kelompok pertama Alwan, Raffi, Eriska, dan Putri. Ada? Hadir semua? Enggak. Oh, satu orang. Ya. Izin. Kelompok dua ada Farhan, Naufal, Rahma, dan Dia. Ada? Ada. Ya. Kelompok tiga ada Raihan, ada Vicky, ada Aisyah, ada Rizka. Hadir? Ada peserta didiknya? Ada. Kelompok empat ada Ihsan, ada Zaki, ada Hanum, ada Raya. Kelompok ada? Ada. Kelompok lima Rizky, Yahya, Laili, dan Wafika. Kelompok enam Lazuardi, Mirza, Nur Aisyah, sama Jahwa. Ada? Ada, siap. Ada pertanyaan tentang pembagian kelompok? Tidak. Siap tidak, baik. Nah, di sini sebelum memasuki pada kegiatan ini,
Ibu akan memberikan dan menjelaskan tentang pengisian LKPD. Nanti kan Ibu bagikan teksnya ya, karena kita kan berhubungan dengan teks, betul? Betul. Karena kita akan menganalisis sebuah teks untuk mengetahui struktur dan kaidahnya. Nah, di sini ada LKPD-nya. LKPD-nya nanti kamu tuliskan nama kelompok ya, siapa? A, B, C, misalkan gitu ya. Misalkan di sini kelompok 1, anggota kelompoknya. Tulis ya. Terus di sini kelasnya juga ditulis. Paham sampai sini? Ya. Terus yang kedua, nanti Ibu bagikan teksnya di grup WA ya, di grup WhatsApp ya. Nah, setelah kalian baca teksnya, nanti kalian akan mengerjakan di sini. Di LKPD ini, di sini sudah terstruktur. Misalkan di sini tentang strukturnya ya. Nanti kamu analisis strukturnya dari 1, 2 dan ya bisa. Lanjut lagi. Ada tentang kaidah kebahasaannya. Oke ya. Nanti kalian catat di sini. Misalkan penggunaan kalimat retoris apa, kalimat apa di paragraf keberapa gitu ya. Selanjutnya yang terakhir adalah refleksi diri. Kamu boleh checklist apakah kamu senang atau sedih. Nah, itu beri alasannya. Oke, sampai sini jelas? Jelas? Siap, jelas. Oke. Mana semangatnya? Oke ya, nanti Ibu bagikan. Boleh? Nanti ya di sini aja ya. Nanti kelompoknya kan belum duduk dengan kelompoknya ya. Kita bagikan. Oke. Masuk ke di sini Ibu akan menjelaskan langkah-langkah dalam pembelajaran. Tadi kita sudah masuk pendahuluan kan? Nanti kita masuk ke pada kegiatan inti. Di situ nanti ada video. Kamu menyaksikan video dan menelaah video tersebut serta berkelompok dan berdiskusi. Setelah itu mempresentasikan hasilnya di depan kelas dengan menggunakan aplikasi Canva. Tahu Canva? Tahu, pinter, bagus, luar biasa. Allahu Akbar. Oke. Lanjut kita masuk pada kegiatan penutup. Nanti kita merefleksi pembelajaran. Di situ kita akan berdiskusi lagi, bertanya, jawab, gitu ya, tentang struktur dan kaidah teks editorial. Yang terakhir adalah penutup dan doa. Oke, sampai sini jelas? Oke, siap, jelas Bu. Baik. Tadi sudah kan dijelaskan tujuannya apa, begitu kan? Boleh dibuka handphonenya? Oke, siap, boleh. Oke, mana handphonenya? Coba angkat handphonenya. Ini handphone itu. Ada yang tidak membawa handphone? Gawai? Ada? Semuanya bawa ya? Semuanya bawa. Oke, semuanya bawa Bu. Baik. Sebelum masuk pada kegiatan inti, maka kita akan adakan pretest atau tes awal. Gitu ya. Boleh? Buka aplikasi Quizizz-nya. Quizizz. Bisa. Tolong dong. Apa-apa? Sudah. Oke, kita akan masuk ke Quizizz. Sudah masuk Quizizz? Ada yang terkendala jaringan? Ada tidak? Siap, tidak, bagus, banyak kuotanya ya? Siap, banyak Bu. Oke, boleh kodenya? Silakan. Kode akses. Boleh di sini. Oke. Silakan.
Sudah semua? Sudah masuk semua? Baik, sudah. Baik, sudah. Bisa ada yang masuk nih. Baru ada 4 peserta. Ada berapa nih pesertanya? Ada Iksan Rizky Hidayat, Yahya, Wafika, Farhan, Di Alwan, Tapi namanya Raisa. Ayo, ada yang terkendala tidak? Terkendala jaringan, masalah. Coba hotspot teman-temannya. Masih ibu tunggu sebelum ibu start. Kodenya. Oh iya, kodenya 440176. Siapa yang terkendala sinyal? Sudah bagus. Banyak tuh, mulai tuh. Ya, siapa? Ada lagi? Masih mau ke? Senang banget. Aduh. Bisa udah? Ya, teman-temannya luar biasa sekali kan? Saking semangatnya Bu. Ya, mulai ya. Oke ya. Oke ya. Mulai. Start. Oke lah, mulai. Baik, siapa nih? Sudah mulai?
Raffi. Kalau ibu bilangnya Raffi. Raffi Muhammad Raihan. Yang lain kemana nih? Kiki naik. Apa? No. Ayo yang lain nih. Aisyah, Aisanka. Vicky, Diayu mana? Lima bisa kami dua kali. Muhammad Raihan. Mana Muhammad Raihan? Semangat, semangat. Ya. Sini ya. Belajar. Raffi menempati posisi awal. Ayo.
udah selesai. Oke, udah selesai. Siapa yang belum? Rata-rata sudah. Berapa lagi yang belum? 1, 2. 2 orang lagi yang belum ya. Kita tunggu. Ya, ya udah selesai. Kayaknya masih lanjut. Oh, udah selesai, Wan. Belum. Oke ya, sudah selesai. Sudah. Selesai ya? Kenapa? Adakah? Adakah pemenangnya? Siapa? 1, 2, 3. Ada Dia Ayu, ada Alwan, ada saya. Oke, tepuk tangan. Oke ya. Itu adalah tes. Baik. Ada nilainya kan? Bisa dilihat nilainya? Bisa. Sekarang Ibu pengen cek, kita cek nilainya. Kita masukkan ke dalam jurnal. Itu tes. Ada Aisawi ya. 80. Alwan. Berapa Pak tadi berapa? Coba dilihat. Nah. Ya. Alwan ada Alwan? Berapa Wan? Alwan? Hah? Berapa? 85. Dia Ayu 90. Dari Segi ya. Farhan berapa? 50. Vicky 50. Sama nih ya. Ini sama enggak? Hanum 85. Lisan 80. Esa Rizky deh. Berapa? 20. Leli 85. Lazwardi izin ya. Muhammad Mirza. Ada Mirza? Oh, Mirza ya. Muhammad Raihan Arum. Berapa? 80. Oh, 30. Keras loh. 30 Bu. Gitu. Semangat, semangat enggak? Semangat enggak? Semangat. Naufal. Siap 50. Nuraisa. Siap 50. 50. Putri 80. Rama 80. Raffi 30. Rizka 75. Raya 85. Wafika 30. Yahya 40. Siap 40. Nawa 70. Zaki 30. Baik, itu adalah nilai pretest kamu ya. Yang di atas 75 mohon agar dipertahankan dan dinaikkan sama ya untuk post test. Sama ini ya nilai 30 40 masalah tidak
karena memang pada dasarnya kita belum belajar kan ya seperti itu tentang struktur dan kaidah kebahasaan. Semoga ada perbaikan dan lebih baik lagi begitu. Oke. Kita masuk pada kegiatan inti. Mohon untuk kelompoknya silakan duduk dengan kelompoknya masing-masing. Masih ingatkah kelompoknya? Oke, siap ingat Bu? Siap? Baik, ayo silakan duduk dengan kelompoknya masing-masing. Bawa bukunya, bawa handphonenya. Boleh? Di sebelah sini saja, di bagian sebelah sini. Baik ya, boleh di sana kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6 bisa ya? Tapi dijaga jarak bisa? Aisyah bisa nggak jaga jarak? Bisa? Nanti biar ada skatnya, biar ibu tahu ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 sebelah sana. Kalau kelompok 1 ya? Sini kelompok 1 kan? Iya sini. Kelompok 2 sana. Indah. Kelompok 3 sebelah sana. 3. 4, boleh nggak? 4 di mana? 4 sebelah sana boleh? Kalau sebelah sini. Bisa nggak? Oh. Tapi jangan terlalu. Boleh sini kelompok 4. Mana kelompok 4? Oke, kelompok 4. 5. Boleh sini. 5. 6 sini ya? 6 dengan 3. 2. Dengan 3. 6 dengan 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Boleh di-scan agar ibu tahu kelompoknya. Jangan terlalu berdempet-dempet. Baik. Oh iya. Boleh diambil kertas lembar. Diberi nama kelompok 1 pakai spidol. Dikirim. Bisa nggak? Satu kelompok 1 aja. Pakai pulpen boleh. Jadi gini ya bentukannya. Jadi gini ya bentukannya agar ibu tahu kelompok 1. Kamu kelompok ya? Kesini. Spidol ada nggak? Ada Aisyah. Sana Aisyah. Bawa laptop kan? Bawa. Bagus. Nah. Baik, seperti ini ya contohnya bisa dilihat. Oke, biar ibu tidak tertukar menilai. Oke, bisa dicontohkan seperti ini contohnya. Terlihat? Sebelah sana oke? Oke, baik. Taruh ya, di atas saja ya biar enak. Kelompok 6. Oke. Sudah duduk dengan kelompoknya masing-masing? Sudah. Baik, silakan disimak videonya. Yang belakang terlihat tidak videonya? Terlihat ya? Di sini ibu akan memberikan video dan kamu menyaksikan video tersebut. Lalu kemudian kamu setelah menonton atau menyaksikan video ini, kamu berdiskusi apa yang kamu dapat dengan kelompok kamu ya masing-masing. Oke? Bisa dimulai? Siap, bisa. Pendengar
warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kembali di channel Deki Septiandaris. Dalam video ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang teks editorial. Video ini akan menjelaskan bagaimana cara menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan teks editorial. Seperti yang sudah dibahas dalam video sebelumnya, teks editorial adalah artikel utama yang ditulis oleh redaktur media massa seperti koran, majalah, atau buletin yang merupakan pendapat atau pandangan redaksi terhadap suatu isu, permasalahan, atau peristiwa aktual yang sedang menjadi sorotan, yang fenomenal dan terkadang kontroversial. Teks editorial disebut juga tajuk rencana. Teks editorial dapat diasumsikan sebagai sikap resmi institusi atau media massa terhadap peristiwa yang dibahas. Selanjutnya kita akan membahas analisis struktur teks editorial. Struktur teks editorial dibagi menjadi 3. Yang pertama, pengenalan isu atau tesis. Bagian ini merupakan bagian pendahuluan teks editorial. Fungsinya adalah mengenalkan isu atau permasalahan yang akan dibahas dalam bagian berikutnya. Pada bagian ini disajikan peristiwa persoalan aktual, fenomenal, dan kontroversial. Yang kedua adalah penyampaian pendapat atau argumentasi. Bagian ini merupakan bagian pembahasan yang berisi tanggapan redaksi terhadap isu yang sudah diperkenalkan. Bagian ini berisi argumentasi-argumentasi atau pendapat-pendapat yang bertujuan untuk meyakinkan dan mendukung pernyataan di bagian pendahuluan. Yang ketiga adalah penegasan. Penegasan dalam teks editorial berupa simpulan, saran, atau rekomendasi. Di dalamnya juga terselip harapan redaksi kepada para pihak terkait dalam menghadapi atau mengatasi persoalan yang terjadi dalam isu tersebut. Sekarang, mari kita perhatikan teks editorial berikut ini. Teks ini berjudul Kado Tahun Baru 2014 dari Pertamina yang terdiri dari 7 paragraf. Silakan kalian analisis kira-kira paragraf mana yang termasuk ke dalam pengenalan isu atau tesis, paragraf mana yang termasuk ke dalam argumentasi atau pernyataan pendapat, dan paragraf mana yang masuk ke dalam bagian penegasan atau simpulan. Iya, tepat sekali. Paragraf 1 merupakan pengenalan isu atau tesis. Paragraf 2, paragraf 3, paragraf 4, paragraf 5, dan paragraf 6 merupakan pernyataan pendapat atau argumentasi yang mendukung pernyataan yang ada di bagian pengenalan isu. Dan paragraf ke-7 merupakan bagian penegasan atau penutup. Selanjutnya kita akan membahas analisis kaidah kebahasaan teks editorial. Kaidah kebahasaan teks editorial diantaranya yang pertama, penggunaan kalimat retoris. Kalimat retoris adalah pertanyaan yang tidak ditujukan untuk mendapatkan jawaban. Pertanyaan-pertanyaan tersebut dimaksudkan agar pembaca merenungkan masalah yang dipertanyakan tersebut, sehingga tergugah untuk berbuat sesuatu
atau minimal berubah pandangan terhadap isu yang dibahas. Kedua, menggunakan kata-kata populer sehingga mudah bagi khalayak untuk mencernanya. Ketiga, menggunakan kata ganti penunjuk yang merujuk pada waktu, tempat, peristiwa, atau hal lainnya yang menjadi fokus ulasan. Keempat, banyak menggunakan konjungsi kausalitas seperti sebab, karena, oleh sebab itu, oleh karena itu, maka, sehingga, dan lain sebagainya. Hal ini terkait penggunaan sejumlah argumen yang dikemukakan redaktur berkenaan dengan masalah yang dikupasnya. Sekarang, mari kita perhatikan teks editorial berikut ini. Teks ini berjudul "Pengangguran Makin Bertambah". Lalu, coba kalian analisis kaidah kebahasaannya. Silahkan kalian bisa jeda videonya dari sekarang. Baik, sudah menyaksikan videonya? Baik. Tadi membahas tentang apa? Struktur dan kaidah kebahasaan teks editorial. Struktur dan kaidah kebahasaan pada teks editorial. Boleh kelompok 1 silahkan berdiskusi dengan kelompoknya. Kira-kira bagaimana? Sebelum ikut tanya jawab. Kita tanya jawab. Coba silakan. Ini kelompok 6 hanya 2 ya. Nggak masalah ya. Siap. Tidak terkendala kan walaupun 2 orang? Siap, tidak. Silakan berdiskusi mengenai video tersebut. Isinya ya. Isi dari video itu. Iya, isi dari video itu. Sebelum kita memasuki atau mengisi pada lembar LKPD. Nah, tadi kan Ibu belum kasih teksnya. Nah, di sini sudah ada teksnya, tapi agar lebih jelas, maka Ibu kirim ke grup WA ya. Siap? Ada kuota kan untuk mendownloadnya? Iya. Nanti Ibu kirim ke ketua kelas, lalu ketua kelas men-share ya. Dikirim lagi ya Wan ya. Kenapa? Sini kita. Oke ya, Ibu kirim ke Alwan ya. Oke, sebentar. Alwan. Ya, masuk ya. Alwan. Oke, Alwan. Nanti share ya, Alwan. Baik, sudah Ibu kirimkan, nanti Alwan tinggal men-share ke grup kelas, begitu ya? Oke. Oke, kita masuk pada kegiatan ini ya. Nah, sekarang Ibu ada kelompok 2. Mana kelompok 2? Baik, ada kelompok 2 ya. Sudah berdiskusi dengan temannya? Sudah. Coba perwakilan kelompok, apa yang kamu dapat dari video tersebut? Silakan kelompok 2 perwakilan. Boleh perwakilan, apa yang kamu dapat? Nanti kalau kurang-kurang ya nanti tinggal dilengkapi dengan kelompok lain seperti itu.
Yang kedua, penyampaian pendapat atau argumen. Yang ketiga, penegasan ulang. Kaidah kebahasaan teks editorial. Yang pertama ada penggunaan kalimat retoris dan menggunakan kata-kata populer. Oke, sudah? Boleh ada yang menanggapi kelompok berapa? Mau bukan menanggapi ya? Menambahkan. Oke. Boleh kelompok 1. Ya. Izin menambahkan, perkenalkan, nama saya Alwan Setiawan dari kelompok 1. Ya, jadi apa sih yang dimaksud dengan teks editorial itu? Teks editorial adalah artikel utama yang ditulis oleh redaktur media massa seperti koran, majalah, atau buletin yang merupakan pendapat atau pandangan redaksi terhadap suatu isu, permasalahan, atau peristiwa aktual sedang menjadi sorotan, fenomenal, dan kontroversial. Teks editorial disebut juga dengan tajuk bencana. Terima kasih, bagus sekali ya. Close untuk kelompok 1 dan 2. Baik, kita akan memasuki menganalisis teks yang sudah Ibu berikan. Ibu bagikan ya KKPD-nya. Oke, bisa, boleh. Alam. Kelompok 3. Ini kelompok apa? Silakan. Boleh dibuka handphonenya ya. Silakan di-download. Di situ juga tertera teksnya, ada teksnya. Baik. Silakan kalian berdiskusi ya. Tadi kan sudah ya. Kalian silakan menuliskan hasilnya di sini terlebih dahulu di LKPD, karena LKPD ini akan dikumpulkan. Sebelum dikumpulkan di Ibu, maka kalian akan menggunakan atau hasil ini dipindahkan di aplikasi Canva. Itu ya, paham ya? Tadi sudah kan bisa kan penggunaan Canva ya? Siap, boleh dibuka laptopnya? Bisa dibuka laptopnya. Karena penilaian isi dan template akan Ibu nilai. Ada laptopnya, ada yang nggak membawa laptop? Ada? Perwakilan kelompok? Oh, ada. Bawa semua? Pasport lagi. Boleh dibuka aplikasi Canva-nya. Boleh, boleh, boleh. Boleh, silakan kelompok 2 pindah. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan tanyakan ya. Tantangan. Boleh, ya. Iya. Kenapa? Iya. Misalkan udah, tapi template-nya yang bagus ya, oke biar keren.
Udah di download Udah. teksnya. Dari kementerian sama nanti. Jaringan. Iya, loading. Bisa ya, berarti itu tidak menjelaskan lagi aplikasi Canva ya. Ibu, Kenapa? ini paragrafnya ditulis atau Iya. tulis aja paragraf ke satu. Iya, tapi apa? Kalimatnya apa? Kalimatnya ditulis juga. Tapi boleh sih sebenarnya, tapi nanti kan ketika kamu presentasi bisa dijelaskan gitu. Nggak apa-apa, lebih simple, tapi nanti kamu menjelaskan. Gak apa-apa ya, misalkan paragraf ke satu deh sih. Iya, paragraf 1. Baru nanti yang kayak tulisannya di Iya boleh, kalau nggak di situ di kanvanya juga boleh paragraf pertama gitu. Tapi nanti ketika kamu menjelaskan, jelaskan di paragraf pertama isinya ini. Iya, Wak. Iya, paragraf ke satu. Tapi di download dulu, ini ada enak banget kan ini kan bisa. Cari dulu. Cari template-nya dulu, baru kemudian serius. Di bawah. Ini mana? Kamu teksnya yang mana? Yang atas? Yang bawah kan? Ya. Yang bawah ya teksnya ya. Yang TV analog. Baik ya, sambil ibu nilai ya penilaian. Kelompok 1. Kok bisa ya? Berarti yang lain juga sama ya? Ya ganti ganti. Coret aja. Oh enggak, biasa. Enggak, bukan jauh. Di ini aja. Mereka pada nggak sadar. Iya. Apa? Coba apa yang sadar? Iya. Gak ada kalimat pertanyaan nih. Kalimat pertanyaan. Kelompok bisa ada terkendala nggak? Ya, kenapa? Ya, jadi ini seperti ini nih. Ini kan strukturnya. Tadi kan ada berapa strukturnya? Ada 3. Yang pertama apa? Dia tulis pengenalan isu. Yang kedua argumen. Yang ketiga penjelasan penjelasan. Berarti ditulisnya paragraf Iya, 1 langsung aja. sampai Enggak, paragraf 1 gitu. Ya, ini berarti paragraf. Nanti ketika melakukan presentasi baru dijelaskan kalimatnya yang mana seperti itu. Biar tidak penuh.
biar teman-temannya tahu juga informasi paragraf 1. Ini juga gitu. Kenapa? Ini juga. Iya, seperti itu. Tapi kalau ini pakai kalimat ini. Karena kan kalau misalkan kamu tunjukkan paragraf 1, tapi kan kamu nggak tahu kalimatnya yang mana, gitu kan? Oke. Baik. Oke. Ini kelompok 2. Kenalan tidak? Ya. Iya. Tidak usah, jadi seperti ini aja. Tulis aja paragraf keberapa di sini. Nanti ketika kamu menyampaikan pendapat atau presentasi baru kamu baca seperti ini. Kan lebih enak ya? Iya. Ada lagi tidak? Canva gimana? Tidak masalah kan? Canvanya pakai yang pro. Oh. Siap. Gratis sama. Itu juga seperti itu. Gratis. Ini kelompok 4 bagaimana? Oh iya bisa. Kata atau kalimat. Paham kan? Paham, siap. Oke, luar biasa. Paham semua? Oke. Oke, siap. Oke. Bu. Baik, sudah selesai? Ya. Siap sudah. Wis, mantap. Nanti kita tidak mulai sedikit lagi ya. Ada yang mau bertanya tadi kelompok berapa? Kenapa? Kelompok 5, ada kelompok 5. Kenapa? Oke ya? Oke, sudah selesai. Berarti kita tidak melakukan SPP gitu ya. Iya. Coba semangat pagi. Luar biasa. SMK Negeri 2 Kota Bekasi. Patah semangat. Pasti bisa gitu kan? Oh iya, gimana? SMK Negeri 2 Kota Bekasi. Pasti bisa, pasti hebat. Luar biasa, plus lah. Kasih semangat ya. Karena kita belum presentasi. Udah selesai semua? LKPD boleh dikumpulkan? LKPD-nya. Oke, kelompok 6. Boleh. Mana kelompok yang lain? Kelompok 1, kelompok Hanum kelompok berapa? Oh, nggak ditulis kelompoknya. Kelompok 6, kelompok 2, LKPD-nya. Ini kelompok berapa? 3. Oke. Oke, 2 kelompok lagi. Kelompok 1 udah? Udah. Ada kelompok 2 sudah? Kelompok 5.
Baik, sudah selesai ya? Sudah. Oke. Berarti yang maju untuk presentasi kita lihat itu kelompok 1 ya. Ada kelompok 1? Ada. Kelompok berapa lagi? Kelompok 2 dan kelompok 5. Boleh kelompok 1? Itu saja nggak apa-apa. Oke, silakan disimak. Perhatikan temannya yang sedang presentasi di depan ya. Silakan teman-temannya diperhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semuanya di sini kelompok kami ingin menjelaskan tentang teks editorial yang tadi LKPD tentang TV analog dimatikan, set-top box jadi langka, harga naik. Jadi di dalam struktur teks editorial itu ada 3. Yang pertama itu ada pengenalan isu. Nah, pengenalan isu itu ada di paragraf ke-1. Di paragraf ke-1 ada Jakarta, Kementerian Komunikasi dan Coba suaranya diperbesar lagi. Jakarta, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kominfo. Mulai set up siaran TV analog untuk migrasi ke TV digital. Hal itu membuat permintaan akan perangkat set up box meningkat dan harga naik. Nah, jadi yang kedua itu ada argumentasi, yaitu dari paragraf kedua sampai ke paragraf 11. Toko elektronik Jakarta Utara salah satu yang kebanjiran pelanggan hingga set-up box habis. Hal itu diungkap oleh pengunjung bernama Wiji. Benar di toko elektronik set-up box pada kehabisan, banyak yang cari masyarakat, banyak yang marah-marah. TV mereka tiba-tiba mati, nggak ada saluran, kata Wiji kepada pada pemerintah. Matikan analog saat akses ke digital masih terbatas. Tak hanya menjadi susah dicari, harga set-top box jadi mahal, jadi melonjak di pasaran. Wiji menyebut harga perangkat elektronik itu yang sebelumnya 150.000 menjadi 200.000. Nah, struktur yang terakhir itu ada penegasan. Ya, dari paragraf yang ke selanjutnya yang terakhir dari 2 paragraf belakang. Sebagai informasi, set-top box merupakan alat penangkap siaran TV digital. Perangkat ini dibutuhkan bagi masyarakat yang tidak mempunyai TV digital agar bisa tetap mendapatkan siaran usai TV analog disuntik mati. Pelaksanaan suntik mati TV analog ini berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran. Nah, selanjutnya ada kaidah kebahasaan. Dari teks tersebut ada penggunaan kalimat retoris, terus ada penggunaan kata-kata populer. Contohnya itu di teks tersebut ada terkaget-kaget,
Yang ketiga ada penggunaan kata ganti petunjuk, yang contoh itu yang merujuk pada waktu dan tempat. Yang terakhir ada penggunaan konjungsi kausalitas. Contohnya itu ada karena, oleh sebab itu, sebab. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Ada yang ingin ditanyakan atau kurang jelas? Baik, kelompok berapa yang ingin menanggapi? Atau ibu aja ya? Siapa nih? Boleh kelompok 6? Oke, nih. Boleh berdiri Aisyah? Saya ingin menanyakan tentang kaidah kebahasaan teks editorial. Ya. Adakah di dalam teks tadi kalimat konjungsi konjungsi kausalitasnya? Ada. Di bagian apa? Apa pertanyaannya, ada tidak konjungsi kausalitas pada teks editorial tersebut? Seperti itu ya. Ada di paragraf keberapa? Ada tidak, Alwan? Ada, Bu. Ada di paragraf ke? Iya, paragraf ke-6 ada, Bu. Terus Ada di paragraf ke-6. Sudah diberi tanda ya. iya. Mungkin oleh sebab itu ada tadi di paragraf kedua juga ada. Ada ya? Oke, baik. Oke ya. Tutup Alwan, bisa tutup presentasinya. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, luar biasa sekali ya kelompok 1 mau maju gitu ya. Yang penting apa? Mau maju. Entah salah atau benar itu urusan belakangan. Penting mau dulu. Tadi sudah dibaca Alwan? Sudah dibaca teks ya? Sudah. Bagus, mantap, luar biasa, sempurna kalau dari ibu. Pokoknya oke. Oke, sekarang kelompok berapa? Kelompok 2. Mana kelompok 2? Silakan. Boleh perwakilan kelompok yang maju. 2 orang. Oke. Baik, kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ini mempresentasikan LKPD kami. Pertama itu ada pengenalan isu dan akan dibacakan oleh Novel. Di paragraf pertama berisi Jakarta, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kominfo, mulai set-top siaran TV analog untuk migrasi ke TV digital. Hal itu membuat permintaan akan perangkat set-top box meningkat dan harganya naik. Itu adalah pengenalan isu. Yang kedua itu ada pernyataan pendapat. Di pernyataan pendapat terdapat di paragraf 2 sampai 11. Saya bacakan. Toko elektronik di Jakarta Utara, salah satu yang kebanjiran pelanggan hingga stok set-top box habis. Hal itu diungkap oleh pengunjung bernama Wiji. Benar, di toko elektronik set-top box pada kehabisan, banyak yang cari, masyarakat banyak yang marah-marah, TV mereka tiba-tiba mati, gak ada saluran, kata Wiji kepada Detikcom. Yang terakhir itu ada penegasan. Penegasan terdapat di paragraf 12 yang berisi sebagai informasi. Set-top box merupakan alat penangkap siaran TV digital. Perangkat ini dibutuhkan bagi masyarakat yang tidak mempunyai TV digital agar bisa tetap mendapat siaran usai TV analog disuntik mati.
Pelaksanaan suntik mati TV analog ini berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 11. Dah. Sekian presentasi LKPD dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk kelompok 3 silakan berikan tanggapan. Bagaimana? Apa yang kurang atau bagaimana? Ingin bertanya, Bu. Oh, bertanya. Apa sih tujuan teks editorial? Saya ingin bertanya, apa sih tujuan teks editorial? Untuk memberikan informasi kepada pembaca. Ada tidak kekurangannya dari kelompok 2? Coba, boleh berdiri. Beri masukan. Kurang presentasinya, Bu. Apanya yang kurang? Nggak kayak kelompok 1 tadi kan ada presentasinya, masa cuma ngomong doang. Iya, PPT. Oh, kanvanya tidak ditampilkan. Iya. Berarti untuk selanjutnya seperti apa? Tampil kalau bisa. Oh, ditampilkan kalau bisa. Baik. Oke. Tutup. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok terakhir ada pada kelompok 5. Oke, kelompok 5 silakan. Baik, kelompok 5. Nggak boleh ya. Nggak boleh. Nanti. Ini kelompok terakhir ya. Nanti yang akan memberi komentar dan tanggapan itu ada pada kelompok 4. Bisa tidak? Bisa nggak? Dibuka silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan struktur dan kaidah kebahasaan dari teks editorial. Struktur teks editorial yang pertama ada pengenalan isu yang akan isu yang akan dibacakan oleh Iksantis. Pengenalan isu itu terdapat di paragraf yang pertama. Jakarta, Kementerian Komunikasi dan Informatika Kominfo mulai stop siaran TV analog untuk migrasi ke TV digital. Hal itu membuat permintaan akan perangkat set-top box atau STB meningkat dan harganya naik. Dan struktur yang kedua yaitu ada penyampaian pendapat atau argumentasi yang akan dibacakan oleh Iksantis. Untuk struktur penyampaian pendapat atau argumentasi itu ada terdapat di paragraf kedua sampai 11. Yang teksnya itu toko elektronik di Jakarta Utara salah satu yang kebanjiran pelanggan hingga stok set-top box habis. Hal itu diungkap oleh pengunjung bernama Wiji. Benar, di toko elektronik set-top box pada kehabisan. Banyak yang cari, masyarakat banyak yang marah. TV mereka tiba-tiba mati, nggak ada saluran.
kata wiji kepada Detikcom Senin tanggal 7/11 tahun 2022. Pemerintah TV analog saat akses ke digital masih terbatas, tak hanya menjadi susah dicari. Harga set-top box juga menjadi melonjak di pasaran. Menyebut harga perangkat elektronik itu yang sebelumnya 150.000 menjadi 200.000. Seperti di Shopee, harga set-top box berdasarkan pantauan di platform jual beli online, harga set-top box ada yang jual hingga 300.000. Padahal harga perangkat elektronik yang sudah tersertifikasi Kominfo itu umumnya hanya 160.000 sampai 180.000-an. Seperti di Shopee, harga set-top box mereka Evercross dijual dengan harga 250.000 hingga 270.000. Toko tersebut telah menjualnya ke 730 orang dengan masa garansi 12 bulan dan menjadi fitur HDMI, MP3 atau MP4 player USB dan FHD 1080. Evercross set-top box Megabox mengubah sinyal dialog menjadi sinyal digital yang jernih. Tulis deskripsi toko online tersebut. Masih di toko online yang sama, ada pedagang menjual set-top box mereka merek Polytron seharga 349.000 dengan garansi 1 tahun. Dalam deskripsi dijelaskan bahwa fungsi dari perangkat tersebut hanya untuk menangkap siaran digital. Resolusi Full HD 1080p, support EWS, FPG, VVR, support HDMI, support WebS, support US, untuk movie MP3, gambar serta untuk upgrade software. Tidak bisa OTT firmware, tidak bisa YouTube jelasnya. Beralih ke Tokopedia, set-top box dengan merek yang sama yakni Polytron bahkan dijual dengan harga 499.000. Sementara merek Matrix dijual dengan harga 329,9 perak. Dan yang terakhir ada penegasan kembali. Penegasan kembalinya ada di paragraf 12 dan 13. Sebagai informasi, set-top box merupakan alat penangkap siaran TV digital. Perangkat ini dibutuhkan bagi masyarakat yang tidak mempunyai TV digital agar bisa tetap mendapat siaran usai TV analog disuntik mati. Pelaksanaan suntik mati TV analog ini berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran. Ya. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Oke. Oke, kelompok 4. Saya mau bertanya, di mana kalimat retoris berada di paragraf? Oh, tidak ada kalimat retorisnya di ini apa? Kalimat editoris. Editorial berita ini. Jadi untuk kalimat retoris, kalau untuk pada kelompok berapa? 5 tidak menemukan kalimat editorial pada teks tersebut seperti itu. Bagaimana presentasinya, ada yang kurang atau bagaimana biar memotivasi kelompok berapa? 5. Tutur bahasanya. Bagaimana tutur bahasanya sudah jelas? Tutur ya, artikulasi. Ya, kurang. Ya, terus apa lagi? Agak percaya. Kurang percaya Kedepannya diri. lebih percaya diri ya. Baik, untuk kelompok 5 sebaiknya lebih percaya diri untuk menyampaikan pendapat gitu ya. Baguslah kelompok 5. Oke, silakan ditutup. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Kami akan perbaiki di kemudian presentasi kemudian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, Ibu sudah menilai presentasi kelompok. Yang kurang akan mendapatkan hukuman atau punishment. Hukuman itu ada di kelompok kedua karena tidak menggunakan aplikasi. Kenapa? Terkendala? Sudah. Terus kenapa tidak ditampilkan? Miskomunikasi. Oke, berarti akan mendapatkan hukuman ada di kelompok 2. Untuk kelompok 5 sudah bagus, sudah menampilkan aplikasi Canva, tidak terkendala, hanya kurang percaya diri. Nah, untuk kelompok 1 Ibu anggap yang paling baik, bagus, mantap. Oke ya. Berarti kelompok 1 yang akan mendapatkan poin plus. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Ya. Baik. Oke ya. Baik, sebelum kita oke, masih semangat? Semangat pagi? Pagi, luar biasa. Bagus, berarti masih semangat. Baik, sebelum kita memasuki pada kegiatan penutup, silakan buka handphonenya, kita post-test. Kita akan adakan post-test. Iya, tadi kan tes, sekarang adanya post-test. Penilaian akhir, sejauh mana kamu sudah paham materi tersebut. Masih sama ya, menggunakan quizzes ya. Bikin lagi. Ya Allah. Ya, sebentar. Kenapa? Ada apa? Ya, Hanum ya. Ini Bu. Oke. Sudah disiapkan handphonenya? Angkat handphonenya. Dingin Bu. Baik. Cari. Iya. Kenapa deh? Waktu pengerjaan 10 menit. Kodenya. Semoga proses ini lebih baik dari pretest yang tadi. Oke ya, Ibu kesana sudah mulai ya. Siapa nih yang pertama? Ya, sebutkan nilai kalian ya. Pada saat post-test. Aisyah Aulia 100. Alwan 100. Diayu 100. Dariska Rawat Sufarhan 100 Bu. Vicky 95. 95. Anu 100. Ihsan Awam 95. Muhammad Mirza 95. Nuraisa 90. Rahmadwi 100. Rizka Yunian 90. Yaya Nuri 100. Zawa 100.
Ada penurunan skor? Ya, berarti semuanya hebat. Mengerti? Ya. Baik, kalau begitu kita masuk pada kegiatan ke-20. Nah, baik, tadi kita sudah masuk pada materi apa? Struktur dan kaidah kebahasaan. Kebahasaan apa? Teks editorial. Teks editor. Masih ingat strukturnya? Masih. Ada berapa strukturnya? 3. Yang pertama, pengenalan isu. Yang kedua, argumentasi. Yang ketiga, penegasan ulang. Strukturnya sama dengan struktur teks eksposisi ya. Ada pengenalan isu. Apa pengenalan isu? Pengenalan masalah bu, informasi. Oke. Ada argumen. Apa argumen? Pendapatnya siapa? Pendapat para ahli atau warga. Tadi kan banyak warga ya. Oke. Terus yang ketiga ada penegasan ulang. Apa penegasan ulang isinya? Ulang. Oke, paham ya? Oke. Terus selanjutnya ada kaidah kebahasaan. Yang pertama apa? Menggunakan kalimat retoris. Apa kalimat retoris? Kalimat yang tidak memerlukan jawaban. Terus yang kedua menggunakan kata-kata populer. Apa kata populer? Apa Isa? Oke, kata yang mudah dipahami oleh masyarakat. Terus yang ketiga menggunakan kata kerja penunjuk, baik itu waktu, tempat maupun peristiwa. Paham kan ini? Terus yang terakhir ada apa? Konjungsi kausalitas. Apa isinya konjungsi kausalitas? Oke, kata hubung tentang sebab akibat. Contohnya apa? Karena, oleh sebab itu, oleh karena itu, begitu ya. Paham? Baik, tadi kan ada yang mendapatkan hukuman, gitulah. Oke, kelompok berapa? 2. Silakan. Apa yang kamu dapat dari pembelajaran hari ini? Silakan kelompok 2. Ayo kelompok 2, apa yang kamu dapat? Perwakilan aja. Oke, silakan kelompok 2. Ya, jadi struktur teks editorial itu ada 3. Yang pertama yaitu pengenalan isu, yang kedua itu argumen, yang ketiga itu penegasan. Terus kaidah kebahasaan teks editorial itu ada 4. Yang pertama penggunaan kalimat retoris, yang kedua penggunaan kata populer, yang ketiga penggunaan kata ganti. Yang keempat menggunakan konjungsi kausalitas. Oke, betul? Betul. Oke, silakan duduk kelompok 2, baik. Nanti kalau bisa minggu depan, kalau misalkan apa yang diperintahkan oleh guru, silakan ikuti ya. Baik, kita masuk materi yang akan kita pelajari minggu depan. Jadi untuk minggu depan kita akan menulis bagaimana menulis teks editorial. Jadi nanti ini kamu akan menulis teks editorial. Jadi kamu hari ini atau besok silakan temukan info-info tertaktual yang akan kamu tuangkan menjadi sebuah tulisan, gitu ya. Jadi kamu minggu depan itu akan menjadi si editor. Seperti itu ya. Jadi mulai dipikirkan apa ide apa yang akan kamu tuangkan.
Oke, paham? Siap, paham. Baik, kalau begitu silakan rapikan bukunya. Rapikan bukunya, kita berdoa. Masukkan ke dalam tas. Silakan. Sudah siap untuk berdoa? Siap.